92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Anda. Saya Ari dan juga rekan operator akan menemani Anda. Kemajuan teknologi, kecanggihan teknologi ini, para penipu online itu juga canggih banget. Sobat Maestro, penipuan digital atau penipuan online ini marak terjadi di sekitar kita, khususnya di era pandemi ya. Dari beberapa data yang saya dapatkan dari Bareskrim, terus juga dari Kominfo, ataupun juga dari pengaduan-pengaduan yang lainnya, bahwa tingkat penipuan online di masa pandemi itu meningkat drastis ya, banyak banget gitu ya. Justru di zaman orang susah, kejahatan semakin tinggi gitu ya. Dan para penipu ini nggak peduli orang itu sedang susah cari kerja, susah cari duit, susah cari apa, tetap aja disikat begitu ya, nggak pandang bulu gitu. Apalagi saat ini aktivitas online masyarakat semakin meningkat. Dan bisa dibilang hampir semua bisa dilakukan dengan cepat dan mudah secara online. Baik itu bekerja, belajar, belanja, transaksi perbankan, hingga investasi, semuanya bisa dilakukan secara online. Namun kita tidak boleh lengah Sobat Maestro dan harus tetap waspada saat transaksi online dan menjaga keamanan akun-akun digital yang kita miliki. Ingat jangan sampai akun digital dan data-data pribadi kita diretas oleh penjahat cyber. Tapi juga susah ya Sobat Maestro ya. Kayak kejadian yang saya alami ini, saya bingung gitu ya, karena saya ini dapat dari akun asli, bukan dari akun abal-abal begitu. Nah, ternyata itu ada namanya fraud, ada namanya apa gitu. Nah, saya sudah mengumpulkan berbagai macam informasi bentuk-bentuk penipuan online ya yang saya rangkum baik dari Kementerian Telekomunikasi, terus juga dari pakar-pakar IT gitu ya, supaya kita mendapatkan literasi digital dan kita bisa paham nih bentuk-bentuk penipuan, modus-modus penipuan online yang ada. Nah, jadi ini penting bagi kita untuk paham atau tahu apa saja ciri-ciri modus penipuan digital yang sering kali muncul dan bagaimana cara menghindarinya agar tidak menjadi korban penipuan digital. Jadi hati-hati ya Sobat Maestro ya, buat Anda ya yang punya banyak sekali aplikasi-aplikasi, yang suka belanja online, yang suka transaksi online, hati-hati. Sekalipun kita tidak memberikan OTP, nah itu ya, kita tuh bisa diretas loh Sobat Maestro ya. Sekalipun kita tidak memberikan, ada satu penipuan yang canggih, dia bisa membaca semua apa yang ada di handphone kita, baik itu isi SMS, isi WhatsApp. Kan biasanya ketika kita belanja ya, ketika si penipu ini sudah mendapatkan nomor telepon kita, nomor password gitu kan, dia bisa menguasai, mengambil alih semua akun kita gitu ya, baik itu akun perbankan, akun media sosial, dia yang mengendalikan gitu. Jadi ada beberapa teman yang itu dikuras habis ya, sekalipun dia tidak memberikan OTP ya, itu kan yang seringkali dijadikan ini ya. Kalau kita lagi lapor terjadi kasus penipuan dengan penyalahgunaan akun kita gitu ya, kita lapor ke provider ataupun kita lapor ke aplikasi-aplikasi yang kita punya gitu. Ya ini kan soalnya kan Anda sudah memberikan kode otentik, kode OTP bla 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 begitu. Tetap kesalahannya diberikan kepada kita gitu Sobat Maestro ya. Jadi makanya ini berhati-hati dan semoga di Pelangi Kasih kali ini bisa memberikan literasi digital buat kita. Kuncinya kembali kepada kewaspadaan kita. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman untuk menghindari penipuan-penipuan yang ada di web atau mungkin di WhatsApp atau mungkin di Telegram. Banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi saat ini. Bapak Ibu sekalian, bisa lihat di gambar di sebelah itu, ya ini di HP. Saya coba jelaskan sedikit Bapak Ibu tentang social engineering.
Nah, di sini Bapak Ibu, di social engineering, apa sih sebenarnya social engineering? Ini sedang marak ya, sedang dibicarakan saat ini. Social engineering adalah seni memanipulasi atau menipu. Ada seninya ya. Menipu loh, ada seninya coba. Untuk mendapatkan kata sandi, kemudian informasi bank atau identitas diri agar mendapatkan akses ke sebuah sistem dalam sebuah operasi kejahatan di dunia maya. Inilah yang namanya seni atau social engineering. Ini benar-benar sangat luar biasa. Ya toh? Ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah contoh dari social engineering ya Bapak Ibu. Yang pertama, taktik manipulasi dan penipuan melalui email, melalui situs web, kemudian WA, kemudian Telegram atau menggunakan Instagram. Ini yang terjadi. Baru-baru ini saya 2 kali nih, saat hari ini saya baru dapat kiriman dari Pak Harmain Surbaini kalau nggak salah ya, dari Pak Harmain. Yang jelas Pak Harmain kawan saya itu seorang pengawas yang tugasnya di Medan. Wah, ini sangat luar biasa, mantap ya Pak Harmain ini. Jadi Pak Harmain ini kena hack nih HP-nya ini. Jadi isinya kirimannya adalah kiriman bukan Pak Harmain. Itu yang saya bilang tadi bisa terjadi. Pak Harmain juga nggak tahu kalau ada orang yang mengirim, dan ternyata benar. Barusan tadi Pak Johan Supangkat, yaitu seorang pengawas dari Lampung Utara, ini juga sama, menyampaikan Pak Harmain ini apa-apaan, nggak suka ya sama saya. Guyonannya Pak Supangkat itu seperti itu. Padahal di situ isinya begini, ini sama isinya. Maaf, itu ada kode WhatsApp saya yang masuk di SMS HP-nya barusan, salah kirim. Bisa kirim balik kodenya. Nah, itu dia pengen minta dikirimi. Karena ini sebenarnya dia sudah ngirim OTP-nya ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kode itu sebenarnya untuk mengakses WA Bapak Ibu. Data pribadi Bapak Ibu akan dibongkar. Kalau Bapak Ibu mengirimkan SMS ke WA ini, ke Pak Harmain ini, yang sebenarnya ini bukan Pak Harmain. Ketika kita kirim, maka diambil sama dia. Maka WA kita akan habis dan kita nggak bisa mengakses, kemudian digunakan oleh yang bersangkutan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada yang minjem uang, ada yang pokoknya untuk menipu dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini terjadi betul, ya toh? Nah itu. Karena itu hati-hati. Kemudian ada juga di Telegram. Telegram juga tahu-tahu kita nggak pernah minta, tahu-tahu masuk dalam investasi. Di situ terima kasih sudah memberikan ini itu. Tujuannya biar tergiur, kita juga ikut di situ gitu ya. Jangan terpengaruh, itu penipuan semua itu, seperti itu. Ya, jadi kalau yang di Telegram yang sudah pernah masuk dalam grup, nanti tahu-tahu masuk investasi langsung kita keluar dari grup. Caranya seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Maka ketika Pak Harmain dia ngirimkan seperti itu, langsung saya jawab di sini. Wah, ada yang ngehack nih, gitu. Langsung dia dimatiin punya saya. Nah, 2 hari sebelumnya ada kiriman dari atas nama seorang pengawas yang ternyata dari Bangkalan itu. Bangkalan Madura sana ya kan. Yang sekarang lagi ramai ya tentang Covid di sana. Aduh, yang mudah-mudahan segera clear ya. Gitu. Jadi di situ ngirim juga. Kata saya, ini Pak, kenapa ngirim ke saya? Saya cek, nah ini pasti penipuan. Ternyata kalimatnya persis sampai sekarang masih ada itu. Tapi kemarin langsung saya blokir. Nah, ketika diblokir itu sebenarnya ketika nanti nomor ini sudah kembali ke yang bersangkutan, nah ini kita tidak bisa. Tapi kalau nomor ini nggak bisa kembali kepada yang bersangkutan, memang harus diblokir. Itu yang paling aman ya. Tapi kalau nanti ini sudah kembali ke yang bersangkutan, ya diblokir, nggak bisa komunikasi dengan kita. Padahal ini sahabat kita. Gitu. Pak Harmain itu sahabat saya, pernah ketemu di Jakarta dalam rangka kegiatan AFSI waktu itu kan, foto bareng dengan saya. Wah, mantap, sukses Pak Harmain. Tapi jangan khawatir ya, seperti itu. Kemudian ada lagi nih yang perlu sikapi oleh Bapak Ibu. Ini juga sama ya. Ini penipuan-penipuan di dunia maya. Kemudian email yang digunakan, yang diserang email. Bapak Ibu pernah tahu bahwa saya kena hack, itu yang diserang adalah emailnya, ya. Tatkala itu Bapak Ibu, email saya itu saya sedang buka di laptop, tapi email saya yang di HP karena sama itu kebuka. Padahal itu sebenarnya ada verifikasi 2 langkah. Itu jebol semua Bapak Ibu.
jebol, sehingga kena hack lah email saya, nggak bisa kembali ke saya yang ya notabene sudah punya penghasilan cukup lumayan besar ya. Itu habis bersih, uangnya habis, nggak bisa dibuka lagi ya, seperti itu. Nah ini artinya bukan rezeki saya, kita sabar saja, mungkin bukan rezeki saya gitu ya. Nah gimana kita jerit-jerit, dan kita sudah ngubungin YouTube, ngubungin Google, semua udah sampai berkali-kali pun dia nggak percaya. Dia kata di Google itu, ini kami belum yakin ini Anda adalah pemiliknya. Jadi tetap aja, jadi yang megang ya tetap sampai sekarang, sampai hari ini nggak bisa dibuka sampai detik ini ya. Itu adalah dari Google ya. Artinya Google pun juga bisa ditipu oleh penipu nih ya, dihack oleh orang itu ya, dia bisa gitu. Ini fakta ya, fakta di saya sampai hari ini nggak kembali, dan saya ngajukan berkali-kali. Udah nggak digubris lagi ya, saya nggak buka lagi ya. Kemudian berikutnya, serangan social engineering online dan fisik yang menjadikan korban sebuah hadiah. Bapak Ibu sering terjadi, selamat mendapatkan hadiah sekian 175 juta. Itu hotelmu ya kan. Emang mbahmu ya. Ngasih hadiah sembarangan ya kan. Itu semua penipuan seperti itu. Bapak Ibu jangan ditanggapi kalau saya pret gitu kan. Gitu. Kemudian perangkat lunak korban dikirim malware. Nah, saya juga pernah terjadi Bapak Ibu. Pada saat saya kena hack di email saya itu laptop saya kena malware. Ya, kalau saya bawa ke tempat servis komputer itu, Pak, ini kena malware, ini namanya ransomware namanya, seperti itu. Dan ini nggak bisa dibuka, Pak. Kami baru bisa membuka yang kena 3 tahun yang lalu, baru bisa buka sekarang. Nah, punya saya ini sekarang udah 1 tahun. 3 Juni saya ingat betul. 3 Juni pengalaman pahit ya, luar biasa dari YouTube itu. 3 Juni ya. 2020, 1 tahun lebih ya. Itu Bapak Ibu. Jadi semua file saya yang ada di laptop itu semua kena malware, dan di situ semua file namanya menjadi sama, namanya sama persis semuanya. Ada di belakangnya itu ada yang sama seperti itu, di belakangnya depannya lupa ya. Ketika dibuka dia minta bayar $980 satu file. Emang saya siapa gitu ya, suruh bayar $980. Tak hitung-hitung kira-kira 14 juta satu file. Padahal itu ada 500 giga, berapa ribu file yang di situ. Emang duitnya sopo, duitnya mbaya kok. Itu ya. Kemudian menggunakan identitas palsu untuk menipu korban agar memberikan informasi rahasia, termasuk Pak Hermain tadi. Ini identitasnya Pak Hermain tapi orangnya adalah penjahat itu tadi. Ya, isinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika ada seperti itu, jangan buru-buru Bapak Ibu. Jangan terpengaruh. Dan setiap yang namanya minta kode rahasia itu nggak ada kecuali orang penipu. Namanya kode rahasia. Kode itu adalah ketika diberikan maka WA Bapak Ibu udahlah habis-habisan gitu ya. Nanti di atas semua diambil sama dia. Kemudian pengirim pesan suara mendesak yang meyakinkan korban bahwa target perlu melakukan sesuatu. Contoh, itu sering terjadi itu. Bahkan tetangga saya ada yang sampai kena juga ya. Waktu itu ditelepon bahwa ini anaknya sedang di rumah sakit, baru saja kecelakaan, tolong segera kirim transfer uang untuk uang muka di rumah sakit. Nanti begitu ditelepon dan dia tahu nama yang sakit siapa, itu tahu. Nah itu ditelepon, kemudian yang sakit itu nah, kayak gitulah kira-kira ya. Gayanya seperti itu. Nah kemudian apa yang terjadi? Kirimlah dia uang, sudah ditransfer, baru ngomong, "Mah, ya anak kita sedang di rumah sakit, kita coba ke sana ini. Coba dibel dulu, Mah." Setelah dibel, "Ya, Pak, kenapa? Saya ada di sini." Nah, ternyata dia nggak sakit gitu. Nah, ini pernah terjadi, tetangga saya itu ada yang pernah kena seperti itu ya. Nggak. Nah, artinya Bapak Ibu jangan kaget ketika ada hal seperti itu, jangan buru-buru Bapak Ibu ya. Diyakinkan, tenang dulu, ditelepon semua sampai detail apakah benar atau tidak. Karena namanya penipu ya memang sudah tahu, karena itu tadi bahwa data pribadi sudah keambil sama dia, jadi maka dia tahu semua kondisi-kondisi itu, akan tahu semuanya. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya dan adik-adik sekalian. Hati-hati kalau ada penipuan-penipuan seperti ini, apalagi yang termasuk berhadiah. Udahlah, nggak ada ceritanya orang dapat duit terus dengan cara yang segampang itu. Udahlah, nggak usah percaya ya.
dari keringat kita sendiri untuk anak istri kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan akan lebih baik seperti itu. Betul, jadi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 yang menghampiri negara kita ini ternyata tidak hanya berdampak terhadap ekonomi maupun kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap aspek-aspek lain ya, seperti aspek sosial, kemudian aspek keamanan ya, dan seterusnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Bahwasannya kita harus mengantisipasi ya berbagai dampak terhadap aspek-aspek lain ya selain aspek ekonomi dan kesehatan, karena ini sudah berkembang ternyata dampaknya itu luas ke berbagai aspek-aspek kehidupan. Nah, salah satunya adalah kita suka saksikan sekarang ini berita-berita mengenai maraknya ya kasus-kasus penipuan baik itu yang dilakukan secara offline maupun virtual. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, contohnya adalah pertama seperti lowongan kerja fiktif ya, itu pertama. Kemudian juga investasi saham yang fiktif, kemudian juga belanja online yang mungkin terdengar kabarnya juga ada yang fiktif. Nah, ini yang berbagai modus-modus penipuan online baru yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada sosialisasi dan edukasi yang mendalam ya oleh pemerintah kepada masyarakat agar kita semua ini semakin mewaspadai. Jadi di tengah lesunya ekonomi memang ini tidak bisa kita hindari ya karena akibat pandemi COVID-19 ini, tapi juga kita harus waspada ya terhadap berbagai modus-modus penipuan baru yang motifnya ini sekarang banyak di dunia virtual gitu. Ya, karena salah satu dampak besar pandemi ini adalah melonjaknya angka pengangguran. Nah, ini yang menjadikan bahwa kebutuhan akan pekerjaan, kemudian kebutuhan akan pendapatan ini cukup mendesak seperti itu. Nah, sehingga momentum ini dimanfaatkan ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan ya, keuntungan-keuntungan yang tidak seharusnya gitu. Nah, jadi pengangguran yang diprediksi meningkat cukup signifikan ini kemudian juga tentunya akan berdampak terhadap tingkat kemiskinan juga yang akan diprediksi akan meningkat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi karena adanya pengangguran yang semakin meningkat ini yang menjadikan motif gitu ya semakin maraknya penipuan-penipuan di dunia online ini sekarang. Betul, jadi sarana atau media untuk mengeceknya pun ini juga masyarakat belum tahu bagaimana cara memverifikasi, memvalidasi apakah katakanlah iklan lowongan kerja tersebut benar atau apakah investasi saham itu benar gitu ya, tidak bodong, tidak fiktif gitu. Nah, ini yang harus disediakan menurut saya lebih banyak lagi ya dari pemerintah, jadi menyediakan informasi-informasi untuk memverifikasi dan memvalidasi apakah sumber berita online itu ini dapat dipercaya. Nah, kalau di beberapa sumber kan sudah bisa diverifikasi, seperti kita bisa mengecek rekening tujuan misalnya ya, rekening tujuan belanja online, apakah rekening tujuan itu pernah dilaporkan dalam kasus penipuan. Nah, ini sudah bisa dicek. Nah, cuma kalau kayak seperti iklan lowongan kerja online, nah ini kan harus lebih banyak lagi tempat-tempat atau website untuk memverifikasi dan validasi apakah iklan lowongan kerja ini fiktif atau tidak. Oleh sebab itu pemerintah menyediakan layanan-layanan portal seperti itu yang disediakan kepada masyarakat seperti itu. Betul. Jadi yang pertama adalah apabila memang lowongan kerja ataupun iklan-iklan di online itu asli atau benar-benar real ya, tidak fiktif, maka mereka tidak meminta uang terlebih dahulu. Nah, jadi salah satu cirinya itu adalah mereka meminta uang di awal ya, baik lowongan kerja, investasi atau belanja atau apapun. Nah, ini biasanya mereka meminta sejumlah dana di awal yang diminta untuk ditransfer ke rekening tujuan tertentu. Nah, ini bisa dicek ya rekening tujuannya apakah pernah dilaporkan dalam kasus penipuan dan semacamnya. Nah, sehingga masyarakat harus benar-benar jeli ya dalam
mengantisipasi hal tersebut. Jadi kalau misalnya sudah di awal mereka sudah minta uang dulu, nah ini harus dicurigai seperti itu ya. Dan kemungkinan besar ini adalah modus-modus penipuan. Kemudian yang kedua, kita harus rajin untuk melakukan pengecekan ya. Contohnya kalau kita mau melakukan pinjaman online ya atau investasi, nah kita bisa melihat apakah perusahaan-perusahaan itu terdaftar ya dalam otoritas yang ada gitu ya. Nah ini yang seperti OJK, kita bisa ngecek ke OJK list perusahaan pinjaman online contohnya. Nah ini yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi mengecek keberadaan apakah itu real atau tidak. Teman-teman, saya ingin menyampaikan oleh karena itu hati-hati sekali, jangan pernah men-share OTP walaupun ada orang yang pura-pura dari bank, orang yang berpura-pura dari kartu kredit ya, karena tidak pernah yang namanya bank dan penyelenggara kartu kredit itu minta data OTP. Bagaimana cara melindungi data pribadi? Nah, ini praktek-praktek yang dilakukan oleh berbagai bank juga sama, selalu mengingatkan kita untuk 3 hal. Ya, ini saya contohkan saja: OTP, PIN, dan CVV. Ya, jadi 3 digit angka terakhir yang terdapat pada belakang kartu kredit atau kartu elektronik pembayaran lainnya itu sama sekali tidak pernah boleh kita share ke siapapun. Kemudian saya juga ingin sampaikan inilah beberapa modus dari cybercrime ya, dari mulai data privacy phishing yang saya katakan tadi, kemudian ada OTP fraud, illegal masking. Kenapa OTP fraud ini seringkali lekat dengan illegal masking? Karena ketika menelpon, nomor yang keluar itu seolah-olah dari nomor call center bank itu. Ya, cuman kadang-kadang dia tambahkan, misalnya kodenya 14.500 atau berapa, dia tambahkan 61 14.000 sekian. Jadi seolah-olah dari bank itu. Padahal 61 itu bukan kode negara, tapi sebetulnya itu masking ya. Jadi seolah-olah menipu kita dengan nomor-nomor yang seolah-olah dari bank. Kemudian ada SIM swap ya, dan data forgery, ada device, web, email, account, hijacking, WA dan lain-lain. Kemudian ada SMS cracking, skimming, konvensional modus. Yang nomor 5 itu yang konvensional, yang biasanya orang ngambil di ATM dan lain-lain. Tapi sekarang karena orang juga makin tidak datang ke ATM, ya, makin tidak cash, maka yang 1, 2, 3 ini yang menjadi penting. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman semua, tidak ada modus yang tunggal. Kalau dia hanya tahu data privacy, tapi dia tidak tahu rekening banknya kan juga tidak bisa. Dia hanya tahu transaksinya, tapi OTP-nya kita tidak share kan, tidak akan bisa juga. Ya, jadi tolong jangan pernah men-share data-data yang membuat mereka menjadi well done untuk melakukan transaksi. Jadi pada prinsipnya OTP ini sesuatu yang ditambahkan oleh pemilik layanan transaksi, baik itu melibatkan uang ataupun tidak, begitu ya. Ini merupakan satu tahapan yang sebetulnya saat ini dianggap paling aman. Jadi OTP ini biasanya disebut sebagai bagian dari two factor atau two step authentication. Jadi selain seseorang yang ingin bertransaksi itu memperkenalkan dirinya, begitu ya, maka nanti ada OTP ini yang kira-kira menambahkan satu step, tadi dikatakan oleh Pak Dirjen sebagai lapis atas atau lapis tambahan untuk dalam security transaksi ya. Kenapa dapat terjadi
OTP fraud. Itu saya tampilkan satu berita di online, yaitu terjadinya bulan Mei 10 korban penipuan mode OTP di Tulungagung lapor polisi kerugian capai ratusan juta. Itu hanya satu berita saja, ada banyak sekali berita orang dirugikan karena OTP fraud. Nah, ini yang jadi soal itu ada dua. Jadi pertama itu memang handphone kita ini memiliki kemampuan kira-kira setara dengan komputer beberapa tahun yang lalu, dan handphone kita ini kita install beberapa macam aplikasi. Nah, ini memang jadi salah satu tempat masuknya malware, di mana ketika tadi orang sedang melakukan instalasi misalnya, kemudian ada pertanyaan misalnya supaya aplikasi tersebut dapat mengakses SMS, misalnya seperti begitu. Yes, misalnya begitu kan, diklik yes terus saja seperti itu, atau melalui laptop kita atau yang lainnya, maka itu adalah pintu masuk pertama. Aplikasi yang memang sengaja kita install tapi ada backdoor-nya. Itu biasanya orang mengatakan demikian. Satu. Dua, itu memang ada malware yang linknya melalui internet yang kita klik. Misalnya begitu ya. Kita masuk kepada satu situs tertentu, situsnya kurang nggak jelas dan seterusnya, maka ini berpotensi akan masuknya malware ke dalam sistem yang kita miliki, baik itu laptop maupun handphone. Yang kedua, tentu saja ini yang paling sering, yaitu melalui social engineering. Nah, ini seperti disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, biasanya melalui kelemahan kita sebagai manusia, kira-kira begitu ya. Jadi orang itu paling seneng kalau kamu akan dapat sesuatu gratis, dapat hadiah dan seterusnya. Nah, ini nanti maskingnya bermacam-macam. Jadi yang terakhir itu ada keluhan melalui Facebook kalau nggak salah ya, Facebook atau lewat Twitter itu, bahwa dia ketipu karena ditelepon yang di dalam saat dia ringtone itu terbaca semacam call center dari bank tertentu. Nah, itu kemudian dia menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang mestinya tidak dibagikan, termasuk OTP. Jadi ini dua modus pembobolan OTP itu sama-sama rawannya, akan tetapi yang pertama itu lebih sulit. Seperti disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa OTP ini tidak bisa berdiri sendiri. Nanti ada data-data lain penyertanya yang itu mestinya juga kita harus jaga. Terima kasih dan memberikan kesempatan kepada BSSN untuk memaparkan mengenai kondisi keamanan cyber di Indonesia saat ini. Sesuai dengan tema hari ini, kita yakni untuk mewaspadai kejahatan membajakan kode rahasia atau OTP fraud. Kita lihat jenis-jenis ancaman cyber. Di sini kami bagi 6 jenis. Yang pertama ada cyber war, di mana serangan ini lebih kepada perang cyber antar negara, yang mana motivasinya terkait dengan militer dan politik. Target yang disasar adalah critical infrastruktur di suatu negara dan juga aset militer serta politik. Lalu berikutnya cyber espionage atau spionase. Cyber kaitannya dengan intelijen cyber. Motivasinya adalah memperoleh informasi rahasia, targetnya adalah pemerintah, perusahaan dan individu. Berikutnya ada cybercrime. Motivasinya lebih ke ekonomi, di mana targetnya adalah individu, perusahaan dan pemerintah. Metode yang digunakan berupa penipuan, pencurian ID, pemerasan, penyerangan, dan exploit. Lalu berikutnya ada hacking. Motivasinya lebih ke iseng karena ego dan adanya permusuhan secara personal. Targetnya biasanya perusahaan, pemerintah, dan individu. Yang berikutnya adalah hacktivism. Lebih kepada motif perubahan politik. Targetnya pemerintahan dan perusahaan. Lalu yang terakhir ada cyber terrorism. Motivasinya lebih ke arah politik.
targetnya korban yang tidak bersalah, lalu adanya perekrutan, dan juga target juga termasuk pemerintah. Kita lihat target serangan cyber di dunia tahun 2020. Data dari Hackmageddon bahwa jenis serangan dengan motivasi cybercrime paling besar di semester 1 tahun 2020, yakni sebesar 86%. Saya rasa hal ini jalan ya dengan tema webinar kita kali ini. Lalu kita lihat target sektor yang paling banyak terkena insiden cyber 2 tahun terakhir, yaitu sektor keuangan, dan jenis serangannya pun jenis serangan di tahun 2020 lebih banyak phishing. Nah, ini juga dikaitkan dengan data APWG bahwa di institusi keuangan, di SAS atau di webmail cukup besar, yakni sebesar 33%, 35%, diikuti dengan institusi keuangan 18%, payment 12%, dan lainnya diikuti media sosial dan e-commerce. Di sini terlihat bahwa kaitan dengan sektor keuangan juga besar terhadap serangan phishing. Dan kenapa phishing itu efektif? Karena memang teknik ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan menyerang kepada kurangnya security awareness dari pengguna dibandingkan kalau harus menyerang kepada sistem informasi atau infrastruktur perbankan atau lainnya yang sudah dilakukan pengamanan secara ketat. Kita lihat kondisi keamanan cyber Indonesia dibandingkan dengan negara di dunia. Berdasarkan data dari Comparitech terhadap penilaian terhadap 76 negara, pada penilaian di 2019, Indonesia berada pada ranking kedua terburuk setelah Algeria. Namun sudah membaik pada penilaian di tahun 2020 menjadi peringkat 21. Adapun aspek yang dinilai diantaranya persentase mobile device yang terinfeksi malware, persentase serangan malware pengguna di sektor keuangan, persentase komputer yang terkena malware, persentase serangan telnet dari negara asal, persentase serangan oleh crypto miners atau sindikat penambang cryptocurrency atau mata uang digital. Berikutnya kesiapan dari serangan cyber juga dinilai, dan terakhir dilihat dari kebijakan atau policy yang up to date terkait dengan keamanan informasi. Lalu sebelah kanan, bila kita lihat data dari ITU mengenai Global Cyber Security Index yang dinilai terhadap 194 negara, pada tahun 2017 Indonesia menempati posisi 70 dan meningkat pada penilaian di tahun 2015 menjadi posisi 41. Aspek yang dinilai antara lain legal, technical, organisasional, capacity building, dan cooperation. Ini data dari Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional BSSN, bahwa terjadi kenaikan jumlah serangan cyber year on year dari Januari hingga Agustus. Bila dibandingkan tahun 2019, serangan periode Januari hingga Agustus sebanyak 39.330.231, dan pada periode yang sama di tahun 2020, total serangan sebanyak 189.937.542 atau hampir 5 kali lipat kenaikannya. Ini kaitan dengan OTP fraud, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Dirjen dan Pak Agung. Berikut berbagai cara untuk mendapatkan OTP saat kita melakukan transaksi. Di antaranya, pertama melalui metode penyadapan. Bisa dengan menggunakan perangkat GSM intercept, di mana isi SMS atau telepon kita bisa disadap oleh pelaku kejahatan. Lalu melalui Wi-Fi intercept, ini biasanya kalau kita menggunakan Wi-Fi publik ya, pelaku kejahatan bisa mengetahui transaksi kita lakukan karena kita terhubung dengan Wi-Fi tersebut. Lalu berikutnya SS7 attack atau attack terhadap signaling system nomor 7. Berikutnya adalah dengan metode penyebaran malware atau trojan untuk perangkat HP. Penyebaran malware trojan ini biasa melalui berbagai cara, misalnya kita mengakses situs yang berbahaya, mendownload aplikasi yang tidak resmi dan juga ada malwarenya, serta mendownload file yang sudah disusupi malware. Dengan adanya malware ini, pelaku kejahatan bisa mendapatkan akses penuh terhadap HP kita, bisa membuka file, bisa transaksi, bisa nelpon segala macam, dan mengetahui informasi yang di dalamnya, termasuk isi SMS atau OTP. Seperti kita ketahui bahwa malware ini dijual bebas di forum dark web dengan harga yang murah. Dan terakhir adalah dengan metode phishing. Phishing dalam kasus OTP ini saya coba membagi menjadi dua, direct dan indirect. Untuk direct ya, ini langsung menanyakan SMS atau kode OTP kepada korban, bisa melalui telepon, SMS atau pesan WA, minta tadi seperti Pak Agung tadi ya, minta nomor OTP yang tadi dikirimkan dong, seperti itu. Yang indirect phishing salah satunya dengan menyebarkan email phishing yang berisi link situs phishing, ada juga file berisi malware untuk di-download, ataupun pencurian data pribadi dengan modus menanyakan informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor yang digunakan untuk transaksi keuangan, email yang digunakan untuk transaksi keuangan, dan lain-lain. Nah, ini tadi sampaikan
bahwa ini salah satu cara untuk mendapatkan data pribadi dari si korban. Sebelumnya ada satu lagi kasus OTP fraud dengan cara meretas akun cloud milik korban. Seperti ketahui bahwa perangkat HP kita juga membackup data ya di dalamnya terhubung dengan cloud sesuai dengan merek HP. Biasanya kita ada iCloud, ada MyCloud, Drive, dan lain-lain. Namun dengan adanya kasus tersebut, seperti pihak cloud sudah mencegah dengan tidak menampilkan isi SMS secara langsung yang ada di cloud. Kalau dulu kita kirim pesan, cloud langsung tersinkronisasi otomatis ke cloudnya. Jadi kalau si pelaku kejahatan ini bisa membobol cloudnya, maka kelihatan isi SMS-nya, sehingga OTP-nya juga akan terlihat. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir OTP fraud kalau tidak sepenuhnya aman dari upaya pencurian kode OTP. Di antaranya yang pertama, tidak men-share kode OTP kepada orang lain, tidak men-share data pribadi di media sosial, termasuk meminimalisir aktivitas. Karena kalau contoh kita lihat tahun lalu ya tentang paket SIM swap, pelaku kejahatan mengetahui korban yang sedang berada di luar negeri di mana nomor SIM tidak aktif, lalu diganti SIM kartunya. Lalu tidak sembarang men-share nomor HP yang digunakan untuk transaksi keuangan. Bila memungkinkan, nomor HP untuk transaksi keuangan berbeda dengan nomor HP yang digunakan sehari-hari. Kalaupun memang memiliki resiko yang tinggi, maka sebaiknya nomor HP dan HP-nya juga berbeda terhadap untuk transaksi keuangan dan untuk juga sehari-hari. Lalu berikutnya, mengaktifkan two-factor authentication pada aplikasi transaksi keuangan. Berikutnya, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Berikutnya, tidak mengakses situs yang berbahaya, melakukan update terhadap OS dan aplikasi di perangkat mobile, tidak mendownload aplikasi yang tidak terpercaya, lalu berikutnya mengaktifkan antivirus pada perangkat mobile, tidak menggunakan WiFi bulik pada saat transaksi keuangan karena ini rentan terhadap kita bisa diambil passwordnya maupun kode OTP-nya. Berikutnya, tidak mudah percaya atas permintaan data yang mengatasnamakan bank atau penyedia layanan. Lalu yang berikutnya, periksa secara berkala SMS atau media yang digunakan sebagai sarana pengiriman OTP. Biasanya kita sudah jarang ya ngecek SMS, namun hal ini untuk mengetahui apakah ada kode OTP yang tidak kita minta namun terkirim ke HP kita. Jadi jangan orang minta kode OTP, ternyata sudah masuk ke HP kita, dia sudah mendapatkan kode OTP di SMS kita, seperti itu. Berikutnya, periksa secara berkala saldo tabungan dan e-wallet untuk mengetahui apakah ada anomali dari transaksi di keuangan. Sebenarnya pengamanan dengan OTP ini sudah secara teknis sudah sangat baik. Dalam arti ini sudah digunakan di dunia perbankan untuk melindungi transaksi. Bedanya kalau dunia perbankan kan menggunakan token yang offline. Prinsipnya sama. Ini menggunakan token, tetapi token dikirim melalui SMS. Jadi siapapun yang tidak memiliki token itu tidak bisa mengambil alih akun WhatsApp. Nah, di sini satu-satunya cara yang dipakai oleh penipu adalah rekayasa sosial, nggak jauh-jauh lagi. Jadi dia akan menipu dengan memalsukan diri sebagai seseorang yang minta bantuan, atau misalnya dari penegak hukum, atau dia ada yang dari call center bank yang minta OTP dan sejenisnya. Jadi mungkin pengguna WhatsApp perlu menyadari bahwa kode yang dikirimkan ke SMS kita dengan alasan apapun tidak boleh diberikan kepada siapapun, mau baik itu mengaku penegak hukum atau dari operator bank atau call center atau orang minta tolong. Itu sudah menjadi kunci pengamanan akun digital kita, salah satunya WhatsApp. Jadi betul, secara teknis OTP itu banyak. Sebenarnya OTP yang secara teknis paling aman itu adalah OTP yang offline dan tidak melalui perantara. Kalau kita OTP SMS kan perantara, melalui provider SMS. OTP offline itu seperti token dari internet banking. Ada satu tips tambahan yang mungkin saya bisa berikan kepada para pengguna WhatsApp. Selain perlindungan OTP, ada perlindungan yang namanya two-step verification. Two-step verification ini adalah menambahkan 6 angka PIN tambahan sehingga siapapun yang ingin mengakses akun WhatsApp kita akan diminta 6 angka PIN itu. Jadi kira-kira PIN itu mirip seperti PIN waktu kita mau menarik uang ke ATM. Nah, tetapi itu harus dilakukan sebelum akunnya diambil alih. Jadi saya sarankan kalau OTP itu secara default, secara standar sudah aktif untuk seluruh akun WhatsApp. Jadi kalau mau diambil alih, dia akan dikirimkan ke SMS dan jangan diberikan. Lalu ada perlindungan tambahan yang namanya
two-step verification yang bisa masuk ke setting security two-step verification. Nah, di sana kita tinggal masukkan 6 angka tambahan. Yang tahu kan cuma kita, 6 angka itu. Misalnya, jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Tanggal lahir apa, atau sesuai dengan PIN internet banking Anda, atau PIN ATM. Nah, sehingga jika diambil alih oleh orang, ceritanya OTP-nya kita tertipu oleh rekayasa, diambil alih, yang mengambil alih tetap nggak bisa buka. Kenapa? Karena diminta PIN yang tadi, two-step verification. Tapi ingat, itu harus dilakukan sebelum akunnya diambil alih. Kalau sesudah akunnya diambil alih, kita belum aktifkan, yang terjadi malah terbalik. Yang ngambil alih akan mengaktifkan two-step verification. Jadi, andaikan kita diambil alih, kita tarik balik akun kita, malah terkunci two-step verification-nya. Kenapa? Karena salah kita tidak mengaktifkan two-step verification itu. Itu yang saya perlu berikan tips kepada pengguna WhatsApp Indonesia. Jadikan aktivasi two-step verification sebagai standar jika Anda menganggap akun WhatsApp Anda penting. Ya, jadi kalau untuk OTP secara teknis sebenarnya sudah dirancang sedemikian rupa. Jika akun itu ingin diambil alih dengan cara ditembak, misalnya cara ambil alihnya begini, penipu itu tinggal beli kartu SIM yang baru, lalu dia install WhatsApp, lalu dia memasukkan nomor WhatsApp yang diincar. Jadi dia tidak harus memasukkan nomor sesuai dengan nomor kartu prabayar yang dia pakai. Jadi dia bisa mengincar nomor kita. Nah, waktu dia masukkan nomor itu, maka servernya WhatsApp secara otomatis akan mengirimkan SMS ke nomor yang ditembak itu, yang dimasukkan tadi. Nomor itu kan nomor kita, ada di SMS kita. Secara teknis itu kan tidak mungkin bisa diambil alih, karena nomornya nomor di kita nggak mungkin kasih tahu orang yang ingin ngambil alih. Nah, disitulah yang dilakukan rekayasa sosialnya. Dia berpura-pura, mohon maaf saya salah masukkan nomor ini, boleh nggak minta tolong? Ini orang baik hati malah dikerjain kan. Lalu dia sengaja masukkan dengan dari negara Thailand, dari negara Indonesia, dari negara Jepang atau Cina, di mana bahasanya kan kita tidak mengerti, bahasa Thailand, bahasa Vietnam, bahasa India. Kalau kita terjemahkan bahasanya, itu bunyinya adalah, ini adalah kode WhatsApp, jangan diberikan kepada siapapun. Kira-kira begitu bunyi, dibuat dengan bahasa yang aneh, sehingga kita, ya orang kan banyak orang baik hati ya, saya juga menyangka kita tetap baik hati, tapi tetap harus berhati-hati. Jangan pernah berikan kode yang di SMS itu kepada siapapun dengan alasan apapun. Jadi begini, secara teknis saya bisa berikan informasi bahwa saat ini pengamanan yang terbaik adalah pengamanan OTP, one time password itu two-step verification. Nah, jenisnya banyak sekali. Two-step verification yang tadi, salah satu yang secara teknis itu adalah menggunakan token yang digunakan oleh banyak internet banking. Lalu yang kedua itu pakai authenticator, apakah Google Authenticator atau Auth, itu aplikasi di Android kita. Yang ketiga itu adalah SMS. Sebenarnya dari ketiga jenis OTP ini, tiga-tiga sama-sama OTP, two factor authentication. SMS ini yang paling lemah sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah, OTP menggunakan token dan OTP menggunakan program autentikasi itu penetrasinya rendah. Google Authenticator kan mesti install di perangkat smartphone. Nah, kalau SMS itu kan ada di mana-mana. Setiap telepon ada SMS gitu. Jadi itu sebabnya. Jadi secara de facto walaupun SMS termasuk yang lebih lemah dibandingkan OTP dari token atau OTP dari authenticator, tetapi SMS ini paling banyak dipakai dan paling banyak diimplementasi. Nah, namun ini harus dibarengi oleh edukasi yang baik pada para penggunanya, sehingga tidak mudah memberikan OTP yang dikirimkan melalui SMS itu dan mengamankan perangkat handphonenya dengan baik. Jika akun WhatsApp Anda diambil alih, asalkan kartu SIM-nya masih Anda pegang, itu kekuasaan terakhir masih di tangan Anda. Jadi jangan sampai udah akun WhatsApp-nya diambil, kartu SIM-nya dimatikan atau ganti nomor, salah, itu salah. Kalau akun WhatsApp Anda diambil alih, justru kartu SIM itu adalah kunci untuk mengembalikan akun WhatsApp. Jangan Anda matikan atau ganti nomor, itu salah, angkanya salah. Itu Anda dengan bermodalkan kartu SIM itu, Anda tinggal mengambil balik waktu install ulang WhatsApp Anda, masukkan nomor WhatsApp Anda, lalu akun WhatsApp itu akan dikembalikan ke Anda
jika Anda mengetahui 6 angka OTP yang dikirimkan ke SMS. Nah, SMS-nya kan dikirimkan ke nomor Anda. Ya, Anda tinggal ambil gitu loh. Secara teknis begitu. Tetapi kemungkinan yang lain adalah tadi yang saya bilang, penipunya pinter, udah ngaktifin two-step verification. Jadi Anda malah terkunci dari akun Anda. Kenapa? Karena penipu berhasil mengamankan akunnya, kuncinya diketahui kan. Nah, kalau memang itu terjadi, Anda 7 hari, ya kan, penguncian two-step verification itu akan terbuka dan selesai 100% dan Anda akan dapat kembali akun Anda. Tetapi sebagai catatan, jika menunggu 7 hari, semua data, semua record akun WhatsApp itu hilang, semua itu di-reset oleh WhatsApp, dianggap akun baru. Jadi itu yang perlu Anda ketahui. Karena itulah makanya sebaiknya sedia payung sebelum hujan, mendingan aktifkan two-step verification dari awal. Jadi Anda, kalaupun diambil akunnya, PIN-nya masih aman. Jadi Anda tarik balik pun pembajaknya tidak bisa membuka akun WhatsApp Anda. 92,5 Maestro FM House with the Sound. Iya Sobat Maestro, jadi semoga apa yang sudah kita sampaikan di program Pelangi Kasih kali ini bisa memberikan satu kewaspadaan buat kita, begitu ya. Dan memang ini literasi digital ini memang menjadi modal yang penting yang harus dimiliki oleh kita semuanya agar terhindar dari penipuan online ya. Nah, ada mantan penipu online ya, dia menilai bahwa pengetahuan literasi digital yang masih rendah membuat seseorang menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan ya. Jadi masyarakat ini masih belum melek teknologi ya, literasi digitalnya itu belum paham ya, sehingga gampang ditipu begitu ya. Dan mantan kang tipu ini juga menggunakan sisi psikologis gitu Sobat Maestro ya. Kita dibuat happy, dibuat seneng ataupun dibuat panik ya. Sama tiba-tiba, Bu, Pak, bisa nggak kami bantu untuk kenaikan limit? Wah, ini dapat limit gini loh, cepet bla 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 bla. Nah, kata-kata instan, kata-kata yang cepat dalam hanya beberapa menit itu adalah jebakan. Jadi kalau Anda dapat tawaran, Bu, boleh nggak saya bantu naikin limit Anda jadi 100 juta dalam waktu 5 menit ya? Itu bohong, jangan digubris, langsung aja matiin gitu ya. Jangan kayak saya udah kejeblok di situ. Lagi butuh-butuhnya duit gitu kan. Langsung deh jadi sasaran empuk. Dan anehnya ya, sekali lagi ini bukan suudzon juga ya, kita nggak tahu apakah itu memang ada permainan orang dalam atau memang canggihnya si penipu ini gitu. Intinya berhati-hati ya. Kalau ada yang menawari hal-hal yang instan, terus biasanya ini modus-modus ini terjadi malam hari Sobat Maestro ya. Khususnya kalau misalkan Anda punya aplikasi dan customer service-nya ini tidak 24 jam, sebaiknya Anda berhati-hati. Biasanya modus-modus penipuan terjadi ketika customer service itu tutup ya. Contohnya saya ya, di aplikasi saya itu customer service-nya itu hanya buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kejadian yang saya alami jam 9:30. Ketika saya tahu bahwa akun saya dibobol orang, saya nggak bisa lapor kemana-mana karena CS-nya tutup gitu. Sementara notifikasi transaksi berhasil itu baru saya dapatkan pukul 12:30 malam. Artinya kan masih ada cukup panjang waktu untuk membatalkan transaksi. Tapi karena berhubung customer service-nya tutup, ya layanan pengaduannya tutup, kita nggak bisa berbuat apa-apa selain kita ya pasrah. Nanti kalau kita lapor juga tetap kita yang disalahkan ya. Kita yang sudah memberikan data pribadi bla 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 gitu ya. Nah itu ya, jadi intinya berhati-hati. Nah, semoga apa yang kami sampaikan di program Pelangi Kasih hari ini bisa memberikan edukasi dan literasi digital buat Anda. Sekali lagi berhati-hati karena penipuan online ini setiap hari bermutasi, bertransformasi ya. Jadi banyak cara yang digunakan. Satu account ditutup, dia bikin lagi yang baru, dia bikin lagi yang baru. Jadi tetap waspada. Baik, dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga rekan operator mengundurkan diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Tuhan memberkati.